Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Akhwana fi din, azzakumullah wa barakallahu fikum. Insyaallah melanjutkan pembahasan dari kitab Taysir Karimir Rahman di Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Masuk ayat yang ke-58 dari surah Al-A'raf. Nah, qala Allah Ta'ala: wal baladu at-tayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nakida kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Dan tanah yang baik, tanah yang subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan izin Rabb-nya. Dan tanah yang jelek tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan kecuali tumbuhan yang merana. Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Begitulah kami menjelaskan ayat-ayat bagi orang-orang yang bersyukur. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala fi tafsir hadhihi al-ayah: thumma dzakara tafawut al-aradi allati yanzilu 'alayha al-matar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perbedaan tanah-tanah yang turun hujan kepadanya. Ya. Dalam ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Ya. Dengan hujan tersebut menumbuhkan berbagai macam buah-buahan. Nah, kemudian dalam ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan tanah-tanah yang ditimpa hujan. Faqala wal baladut thayyib. Tanah yang baik. Ay thayyibatul turbah wal madah. Tanahnya baik dan asal inti tanah tersebut baik. Idza nazzala alaihi matarun yakhruju nabatuhu alladhi huwa musta'idun lahu. Apabila turun hujan pada tanah tersebut, keluarlah tumbuh-tumbuhannya. Alladhi huwa musta'idun lahu. Ya. Yang mana tanah yang baik tersebut mempersiapkan untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik. Bi'izni Rabbih, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ay bi iradatillahi wa masyiatihi, dengan kehendak Allah dan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Falaysatil asbabu mustaqillatan biwujudil asya'. Bukanlah sebab-sebab tersebut menyendiri dengan adanya perkara-perkara tersebut. Hatta ya'dana Allah bidzalika, sampai Allah Subhanahu wa taala mengizinkan itu semuanya. Dalam artian, ya, sebab-sebab tersebut tidak menyendiri terhadap adanya suatu perkara. Nah, sampai Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya. Kadang-kadang kita melakukan sebab-sebab
tapi kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan dari sebab tersebut. Ini menunjukkan mesti adanya kehendak Allah dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, kita melakukan sebab-sebab, ya, belum tentu kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, dikarenakan berkaitan dengan masyiah Allah, berkaitan dengan kehendak dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang sakit misalnya, kemudian dia melakukan sebab-sebab untuk kesembuhannya. Berobat, pergi ke dokter, dan yang lainnya. Nah, tapi kadang-kadang dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan dengan sebab-sebab tersebut. Ya. Sampai tadi disebutkan ada kehendak dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Begitupun tanah yang baik. Nah, yang ini merupakan sebab tumbuhnya tumbuh-tumbuhan dengan subur tatkala turun hujan kepadanya. Tapi kalau Allah tidak mengizinkannya, maka tidak akan tumbuh tumbuhan tersebut. Nah, sehingga mesti adanya izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam ayat ini pun disebutkan wal baladut thayyib yakhruju nabatuhu bi'idzni rabbih. Tanah yang baik, tanah yang subur akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang subur dengan izin Rabb-nya. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak terpaku pada sebab saja. Nah, saya boleh mengatakan falaysatil asbabu mustaqillatan biwujudil asya. Maka sebab-sebab itu tidak menyendiri di dalam terwujudnya perkara-perkara. Akan tetapi mesti ada izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga dari sini dalam faedah kita tidak tergantung dan bertawakal kepada sebab-sebab. Nah, ya. Dikarenakan kadang-kadang seorang melakukan sebab-sebab tapi tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Akan tetapi hendaklah kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, walladhi khabusa, dan tanah yang jelek, minal aradi, dari tanah-tanah, la yakhruju illa nakida ay nabatan khasan la naf'a fihi wala barakah. Nah, adapun tanah yang jelek tidak menumbuhkan kecuali tumbuh-tumbuhan yang merana. Nah, yang tidak ada manfaatnya dan tidak ada keberkahannya. Ya. Tumbuh-tumbuhan yang enggak ada manfaatnya. Ini tanah yang jelek. Kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Begitulah kami jelaskan ayat-ayat bagi orang yang bersyukur. Nunawwi'uha wa nubayyinuha wa nadribu fiha al-amsal. Kami menyebutkan macam-macamnya, menjelaskannya dan membuat permisalan-permisalan padanya. Wa nasuquha liqaumi yashkuruna Allah bil i'tirafi bi ni'amihi. Dan kami memaparkannya bagi kaum yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah jelaskan kepada kaum yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya mengambil pelajaran dari keadaan tanah-tanah yang disebutkan tadi. Nah, yang pada asalnya air hujan ini air yang barakah, ya. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubarak. Kami turunkan dari langit air hujan yang diberkahi. Nah, tapi keadaan tanah yang menerima air hujan tersebut berbeda-beda keadaannya. Ada tanah yang subur, yang memberikan manfaat, nah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ada juga tanah yang tandus, yang tidak subur, tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, atau menumbuhkan tumbuhan dari tumbuhan-tumbuhan yang tidak ada manfaatnya. Nah, yang tidak ada manfaatnya, tidak ada keberkahannya, ya, berbeda-beda keadaannya. Supaya orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mengambil ibrah dan pelajaran. Nah, bil i'tirafi bi ni'amihi
wal iqrari biha wa sarfiha fi mardatillah. Ini paparkan kepada orang-orang yang mensyukuri Allah Subhanahu wa taala dengan mengakui nikmat-nikmatnya. I'tiraf. Ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wal iqrari biha, dan menetapkannya. Wa sarfiha fi mardatillah, dan dia menggunakannya dalam rangka keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebut oleh Imam Ibnu Qayyim sebagai arkanus syukur. Rukun syukur. Nah, yang pertama al-i'tiraf, ya, mengakui dengan hatinya terhadap nikmat yang Allah berikan. Ini semua nikmat Allah. Ya, punya harta, punya anak, kemudian juga punya ini, punya itu, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak sombong dengan kepintaran, kecerdasan dan kekuatannya. Tapi menyadari ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rukun yang kedua, al-iqrar bil lisan. Menetapkan dengan lisannya. Ya. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, menyanjung Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya. Dan yang ketiga, nah, bersyukur dengan anggota badan. Menggunakannya dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan rukun daripada syukur yang hendaknya seseorang ada rukun-rukun ini ketika dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar dengan lisannya saja, tapi dengan hatinya pun dan juga anggota badannya. Fahumul ladzina yantafi'una bima fassalallahu fi kitabihi minal ahkam. Mereka orang-orang yang bersyukur, mereka adalah orang-orang yang mengambil manfaat dengan apa yang telah Allah jelaskan di dalam kitab-kitabnya, dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, minal ahkam, baik berupa hukum-hukum wal matalibil ilahiyah, dan tujuan-tujuan ilahi, tuntutan-tuntutan ilahi. Ya. Mereka orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengambil manfaat dari apa-apa yang telah jelaskan dalam kitabnya, baik berupa hukum-hukum ataupun tuntutan-tuntutan syariat. Li'annahum yarawnaha min akbarin ni'am al-wasilah ilaihi min rabbihim. Dikarenakan mereka memandang bahwasanya ini merupakan nikmat yang paling besar yang mengantarkan mereka kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fayatalaqawnaha muftakirina ilaiha farihina biha. Nah, sehingga mereka pun berusaha untuk mendapatkannya dalam keadaan mereka butuh kepadanya, butuh kepada nikmat-nikmat tersebut. Dalam keadaan mereka berbahagia dengan mendapatkan nikmat-nikmat tersebut. Fayatadabbarunaha wa yata'ammalunaha, kemudian mereka mentadaburinya dan memperhatikannya, fayubayyinu lahum min ma'aniha bihasabi istidadihim, kemudian menjelaskan kepada mereka dari makna-maknanya sesuai dengan kesiapan mereka. Nah, wa hada misal lil qulub hina yanjilu 'alaiha al-wahyu. Dan ini pun permisalan, ya, terhadap hati-hati manusia ketika turun wahyu kepadanya. Alladhi huwa madatul hayah, yang mana wahyu ini merupakan inti daripada kehidupan. Kama anal ghaitha madatul hayah, sebagaimana hujan ini merupakan inti sumber kehidupan. Nah, diumpamakan hujan yang turun ke bumi ini bagaikan wahyu yang turun atau diterima oleh hati-hati manusia. Nah, di mana wahyu ini merupakan sumber kehidupan. Kehidupan hati seseorang. Sebagaimana hujan merupakan sumber dan inti kehidupan.
Fa innal quluba thayyibah hina yaji'uhal wahyu taqbaluhu wa ta'lamuhu wa tambutu bihasabi thayyibi asliha wa husni unsuriha. Maka hati yang baik ketika datang wahyu kepadanya akan menerimanya, akan mengetahuinya. Ini wahyu yang memberikan kehidupan pada hatinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan akan tumbuh hatinya sesuai dengan baik asalnya. Nah, kalau asal hatinya itu baik, maka akan tumbuh dengan baik. Nah, wa husni unsuriha, dan baik unsur yang ada pada hati tersebut. Nah, wa amal qulubul khabithah allati la khaira fiha, adapun hati-hati yang jelek yang tidak ada kebaikan padanya, fa idza ja'ahal wahyu lam yajid mahalan qabilah. Apabila datang wahyu kepadanya, maka tidak mendapatkan tempat yang menerima wahyu tersebut. Bal yajiduha ghafilatan mu'ridatan aw mu'aradah. Bahkan mendapatkannya dalam keadaan lalai, menentangnya, dan bertolak belakang melawannya. Fayakunu kal matar alladhi yamurru 'ala syibah warimal wasuhur. Sehingga keadaannya seperti hujan yang melewati tanah yang tandus, kerikil-kerikil, dan bebatuan-bebatuan. Fala yu'assiru fiha syai'an. Tidak memberikan bekas sedikit pun padanya. Ya. Ini keadaan hati manusia. Allah Subhanahu wa taala umpamakan banyak dalam ayat-ayatnya. Nah, bahwasanya hujan yang Allah turunkan ini ke bumi bagaikan wahyu. Atau wahyu ini yang Allah Subhanahu wa taala utus malaikatnya untuk menyampaikan kepada rasulnya, kemudian rasul menyampaikan kepada umatnya, ini bagaikan air hujan. Nah, air hujan yang merupakan asal kehidupan. Nah, atau sumber kehidupan. Ya. Dan hati-hati manusia, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengumpamakan bagaikan tanah yang menerima air hujan tersebut. Berbeda-beda keadaan tanah tersebut. Ya. Ada tanah yang subur. Nah, yang bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan baik, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada juga tanah yang jelek, yang tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Bahkan tidak bisa menyerap air dengan baik. Nah, begitupun hati manusia. Keadaan mereka berbeda-beda. Ya. Ada yang menerima wahyu tersebut sehingga tumbuh hatinya dengan baik, hidup hatinya. Ada juga yang tidak menerima wahyu tersebut. Hatinya dalam keadaan lalai, bahkan menentang wahyu yang datang kepadanya, atau dia melawannya. Nah, faqala ta'ala, sebagian firman Allah Subhanahu wa taala, anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala saylu jabala rabiya. Al-ayat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan air dari langit. Nah, kemudian mengalir lembah-lembah tersebut dengan kadarnya dan membawa buih yang banyak. Nah, barakallahu fikum. Ini perumpamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan di dalam suatu hadis tentang keadaan ilmu dan petunjuk yang dibawa oleh beliau. Nah, dan keadaan orang yang menerima petunjuk tersebut. Masalu ma ba'athani Allah minal huda wal ilmi kama salil ghaisil katsir asaba arban. Permisalan apa yang aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala daripada petunjuk dan ilmu bagaikan hujan yang lebat yang menimpa suatu tanah. Ilmu dan petunjuk diumpamakan bagaikan hujan yang lebat, ya, yang menimpa suatu tanah. Nah,
Allah umpamakan hati manusia yang menerima ilmu dan petunjuk tersebut bagaikan tanah. Fakanat minha naqiyatan qabilatil ma. Di antara tanah tersebut ada tanah yang subur. Ya. Menyerap air. Fa'ambatatil kala'a wal usbal katsir. Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan. Bermanfaat. Ya. Bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk yang lainnya. Tanah tersebut bisa menyerap air, bermanfaat untuk dirinya. Nah, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bermanfaat bagi yang lainnya. Ini keadaan orang yang paling utama. Ya. Ketika mendapatkan ilmu dan petunjuk tersebut bermanfaat untuk dirinya dan juga bermanfaat untuk yang lainnya. Nah, wa kanat minha ajadib amsakatil ma' fa nafa'allahu bihan nas. Dan di antara tanah-tanah tersebut ada tanah yang ajadib, yang dia hanya mampu menampung air saja. Nah, dan manusia pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa mengambil manfaat daripada air yang ditampung oleh tanah tersebut. Fasaribu wasaqaw wazar'u. Manusia minum air dari tanah yang menampung air tersebut dan juga dia minum dan menyirami tumbuh-tumbuhannya. Ini keadaan yang kedua. Nah, dia hanya mampu menampung saja. Tapi tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang lainnya, yang sekitarnya. Nah, ini keadaan orang yang kedua. Ketika ilmu dan petunjuk datang kepadanya, nah, bermanfaat, ya, bermanfaat, tapi tidak seperti yang pertama. Nah, kalau yang pertama, bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat bagi yang lainnya. Nah, adapun yang kedua, ya, tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, akan tetapi bermanfaat bagi yang lainnya. Bermanfaat bagi manusia bisa minum air dari air yang ditampung tersebut, bisa menyirami tanamannya dan yang lainnya. Wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya fi'an. Dan tanah yang lainnya, tanah yang gersang, tandus, la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'a. Tidak menampung air dan juga tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah, ini yang ketiga. Gak ada manfaatnya sama sekali, baik untuk dirinya atau untuk orang lain. Tidak menampung air dan tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Fadzalika masalu man faquha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allama. Dan demikian itu permisalan orang yang faqih, paham dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga bermanfaat apa yang Allah Subhanahu wa taala utus aku dengannya, dia mengetahuinya dan mengajarkan kepada yang lainnya. Ya. Bermanfaat untuk dirinya. Dia bisa mengamalkannya. Nah, kemudian dia ajarkan kepada yang lainnya. Wa masalu man lam yarfa bidzalika ra'san. Dan permisalan orang yang tidak peduli sama sekali terhadap ilmu dan petunjuk tersebut. Walam yaqbal hudallah alladhi ursiltu bihi. Tidak menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang aku diutus dengannya. Nah, ini keadaan tanah berbeda-beda tadi. Keadaan hati manusia berbeda-beda. Tatkala mendapatkan ilmu dan petunjuk yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menerima dengan baik, ya. Bermanfaat bagi dirinya. Nah, dia amalkan. Dan juga bermanfaat bagi yang lainnya. Dia ajarkan kepada yang lainnya. Nah, ini sangat utama. Ada juga di antara mereka yang hanya menampung saja. Nah, hanya menampung saja, ya. Dan bermanfaat bagi yang lainnya, tapi dirinya kurang bisa mengambil manfaat. Ya. Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullahu taala, beliau mengumpamakan seperti orang yang sampai kepadanya ilmu atau riwayat hadis, tapi dia tidak paham benar terhadap makna
dari hadis yang sampai kepadanya. Tidak paham, kemudian dia meriwayatkan lagi kepada yang lainnya. Nah, bermanfaat sampai hadis ini kepada yang lainnya. Tapi dia kurang bisa memahami. Nah, dari makna yang terkandung dalam hadis tersebut. Ya, ini perumpamaan yang kedua. Baikkan demikian. Ya, dikarenakan di antara perawi-perawi hadis ada yang mereka meriwayatkan hadis dan juga paham terhadap makna yang terkandung dalam hadis-hadis tersebut. Ada juga di antara mereka yang sekedar meriwayatkan hadis saja. Sampai hadis kepadanya, dia riwayatkan lagi. Kadang-kadang dia nggak paham. Dan tidak bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan dari hadis tersebut. Nah, ini pun masih ada manfaatnya. Ya, dia sampaikan hadis tersebut kepada yang lainnya. Sehingga Nabi pernah mengatakan, kadang-kadang. Nah, orang yang disampaikan lebih paham. Nah, daripada yang menyampaikan. Atau orang yang mendengar lebih paham daripada orang yang menyampaikan. Hal demikian. Ya. Orang yang mendengar lebih paham daripada yang menyampaikannya. Seperti tadi, ada rawi yang menyampaikan hadis. Nah, ternyata yang mendengar lebih paham apa makna dan maksud dari hadis yang disampaikan tersebut. Sementara rawi hanya menyampaikan saja. Ya. Ini keadaan yang kedua disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Az-Jauziyah rahimahullahu taala. Masih ada manfaat bagi manusia. Nah, tapi yang ketiga, dia tidak ada manfaat sama sekali. Nah, kalau tanah, bayangkan tanah yang tandus, yang licin. Nah, ya, tidak menampung air dan juga tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ilmu dan petunjuk yang sampai kepadanya, nah, tidak bermanfaat bagi dirinya dan juga tidak bermanfaat bagi yang lainnya. Nah, ini perumpamaan bagi orang yang tidak menerima ilmu dan petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala utus Rasul sallallahu alaihi wasallam dengannya. Baik. Tinggal kita lihat. Kita masuk ke tanah yang mana? Nah, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ya. Yang di sini pun hasungan. Supaya kita benar-benar mengambil manfaat dari ilmu dan petunjuk yang sampai kepada kita. Selain bermanfaat untuk diri kita sendiri, maka hendaklah kita pun menyampaikan kepada yang lainnya supaya bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk yang lainnya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Tafsir ringkas dari ayat yang ke-54. Nah, alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan silakan. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.